Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Felisa dari Pendidikan Fisika Angkatan 2020 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan materi terkait osilasi terkopel. Yuk, buat teman-teman semuanya yang penasaran dengan materi ini, simak pembahasannya ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membahas dan menyampaikan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah gelombang. Tentunya teman-teman semua pada penasaran kan? Jadi, yuk langsung ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas terkait osilasi terkopel. Sebelumnya, kenalin nama aku Felisa Nuraini, biasa dipanggil Felisa, dari Pendidikan Fisika Angkatan 2020 Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM K2320073 dari kelas C. Apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang akan kita bahas ada 3, yaitu bab pertama terkait 2 massa, bab kedua terkait 2 massa dengan matriks, dan bab yang ketiga tentang 2 osilator harmonik terkopel. Oke, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu terkait 2 massa. Oke, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ada 2 benda yang memiliki massa identik, tetapi konstanta pegasnya nilainya berbeda. Dan di tengah sini ada sebuah simbol yang dibaca kappa. Oke, kita misalkan X1 adalah perpindahan massa pertama dari kesetimbangannya dan X2 adalah perpindahan massa kedua dari kesetimbangannya. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita akan menggunakan hukum Newton, di mana kita ingin mengetahui gaya pada X1 ketika dipindahkan dari kesetimbangannya, namun tetap menahan X2-nya tetap. Persamaan matematisnya yaitu F sama dengan min KX1 min kappa X1. Ada juga gaya pada X1 jika kita memindahkan X2 dengan menahan X1-nya tetap, di mana persamaan matematisnya yaitu F sama dengan kappa X2. Lalu perhatikan, jika X2-nya kita perbesar, maka ia akan menarik X1-nya ke kanan. Tidak ada kontribusi gaya dari pegas antara massa kedua dengan dinding, karena kita menggerakkan massa dengan tangan dan hanya menanyakan bagaimana pengaruhnya terhadap massa yang pertama. Maka persamaannya yaitu M kali turunan kedua X1 sama dengan min kali K plus kappa kali X1 plus kappa X2. Dan M kali turunan kedua X2 sama dengan min kali X2 dikalikan K plus kappa plus kappa X1. Selanjutnya, kita juga perlu menjumlahkan keduanya, di mana persamaan matematisnya menjadi M kali turunan kedua X1 dijumlahkan dengan turunan kedua X2, sama dengan min K kali X1 plus kappa X2. Lalu kita akan menggunakan aturan sinus dan kosinus juga fase, di mana kita dapatkan persamaannya yaitu X1 plus X2 sama dengan AS cos omega ST plus PS, di mana omega S ini kita dapatkan dari persamaan akar K per M. Oke, selanjutnya kita menggunakan cara yang lainnya, yaitu dengan menggunakan aturan selisih atau pengurangan. Sehingga persamaannya menjadi M kali turunan kedua X1 dikurangi
turunan kedua X2 sama dengan min kali K min 2 kappa dikalikan X1 plus kappa X2. Sehingga kita dapatkan persamaan yaitu X1 min X2 sama dengan AF cos omega FT plus PF, di mana omega F ini kita dapatkan dari persamaan akar K plus 2 kappa per M. Sehingga kita dapatkan solusi umum sebagai kombinasi linear dari dua solusi ini. Secara eksplisit dapat kita jelaskan yaitu untuk persamaan yang pertama X1 sama dengan setengah kali X1 plus X2 plus X1 min X2. Sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai untuk X1 plus X2 dan X1 min X2. Lalu kita substitusikan pada persamaan ini. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk X1 yaitu setengah kali AS cos omega ST plus PS plus AF cos omega FT plus PF. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu X2 sama dengan setengah kali X1 plus X2 min X1 min X2. Jika pada persamaan X1 kita jumlahkan, untuk persamaan yang X2 ini kita kurangi. Sehingga persamaannya menjadi setengah kali AS cos omega ST plus PS min AF cos omega FT plus PF. Nah, jika kita dapat mengeksitasi massa sehingga AF atau amplitudo pada F sama dengan 0, maka massa akan berosilasi dengan frekuensi omega S. Dalam praktiknya, kita dapat melakukan ini dengan menarik massa ke kanan dengan jumlah yang sama. Sehingga akan kita dapatkan X1 atau 0 sama dengan X2 atau 0 yang menyiratkan bahwa amplitudo pada F atau AF sama dengan 0. Dalam hal ini kita sebut sebagai mode osilasi simetris, di mana kedua massa bergerak ke kanan bersama-sama, lalu bergerak ke kiri bersama-sama juga. Yang kedua, kita mengeksitasi massa sedemikian rupa sehingga amplitudo pada S atau AS sama dengan 0, maka X1 sama dengan min X2. Dan keduanya akan berosilasi pada frekuensi sebesar omega F. Kita dapat mengatur ini dengan menarik massa ke arah yang berlawanan. Dalam mode ini, ketika satu massa berada di kanan kesetimbangan, maka yang lainnya akan ditinggalkan dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, kita biasa menyebutnya sebagai mode antisimetris. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua, yaitu pembahasan terkait dua massa dengan matriks. Oke, kita bahas tentang dua massa dengan matriks ya teman-teman. Untuk mengembangkan prosedur yang sudah kita dapatkan sebelumnya agar lebih sistematis, maka kita misalkan bahwa kita memiliki banyak massa dengan banyak pegas yang berbeda, di mana dihubungkan dengan cara yang rumit. Maka akan didapatkan persamaan geraknya yaitu M1 kali turunan kedua X1 sama dengan K11 X1 plus K12 X2 plus titik-titik plus K1N kali Xn. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan untuk Mn kali turunan kedua Xn sama dengan Kn1 X1 plus Kn2 X2 plus titik-titik plus KNN XN, di mana KIJ adalah sebuah konstanta yang mewakili kekuatan pegas antara massa I dan massa J.
Perhatikan bahwa semua persamaan ini adalah linear. Ini merupakan masalah aljabar yang melibatkan sebuah persamaan linear. Oleh karena itu, kita harus dapat menyelesaikannya dengan metode aljabar linear pula. Untuk menghubungkan pada aljabar linear, maka kita harus memperhatikan pada dua sistem massa. Karena persamaan gerak linear diharapkan persamaan dapat diselesaikan dengan cara eksponensial, yaitu X1 sama dengan C1 kali E pangkat I omega T, dan X2 sama dengan C2 kali E pangkat I omega T untuk beberapa C1 dan C2. Seperti osilator yang sebelumnya, kita gunakan solusi kompleks untuk membuat persamaan matematika itu lebih sederhana. Maka kita dapat mengambil bagian nyata di akhirnya. Persamaan matematisnya yaitu min M1 kali omega kuadrat C1 sama dengan min K plus kappa C1 plus kappa C2. Dan persamaan yang kedua yaitu min M2 kali omega kuadrat C2 sama dengan min K plus kappa kali C kuadrat plus kappa C1. Lalu kita definisikan untuk vektor C-nya. Vektor C yaitu C1, C2. Maka akan kita dapatkan persamaannya M kali vektor C sama dengan min K min kappa per M1, kappa per M1, kappa per M2, dan min K min kappa per M2. N kali N matriks A memiliki N nilai eigen lambda I dan N terkait vektor eigen vektor V yaitu A kali vektor VI sama dengan lambda I kali vektor VI. Nilai eigen tidak semuanya harus berbeda. Namun perhatikan bahwa ruas kiri adalah matriks yang mengalihkan vektor, sedangkan ruas kanan hanyalah bilangan yang mengalihkan vektor. Jadi, mempelajari nilai eigen dan vektor eigen dapat memungkinkan kita mengubah matriks menjadi sebuah angka, yaitu persamaannya A min lambda I besar kali vektor V sama dengan 0. Mengalihkan kedua sisi persamaan dengan sebuah inverse, maka kita akan menemukan vektor V sama dengan 0. Ini adalah sebuah solusi trivial, jelas memenuhi persamaan untuk sembarang nilai A. Solusi non-trivial akan mengakibatkan semuanya harus sesuai dengan nilai lambda yang dimana A min lambda I itu tidak memiliki inverse. Hasil dari aljabar linear adalah bahwa suatu matriks tidak dapat dibalik jika dan hanya jika determinannya adalah 0. Jadi, persamaan determinan A min lambda I besar sama dengan 0 adalah sebuah persamaan aljabar untuk solusinya, yaitu nilai eigen lambda I. Hal ini berguna untuk mengetahui bahwa determinan dari matriks ordo 2x2 yaitu determinan ABCD sama dengan AD min BC. Sedangkan untuk matriks dengan ordo 3x3 determinannya yaitu determinan ABCDEFGHI sama dengan A dikalikan EI min FH min B kali DI min FG plus C kali DH min EG. Lalu kita kembali ke persamaan sebelumnya, di mana nilai eigen min omega kuadrat harus memenuhi pada persamaan 0 sama dengan determinan M plus omega kuadrat I sama dengan determinan min K min kappa per M1 plus omega kuadrat kappa per M1 kappa per M2 min K min kappa per M2
plus omega kuadrat sama dengan min kappa per M1 plus omega kuadrat dikalikan min kappa per M2 plus omega kuadrat min kappa per M1 M2. Selanjutnya mari kita atur bahwa M1 itu sama dengan M2, yaitu M. Sekarang untuk memeriksa apakah kita memperoleh hasil sesuai hasil yang sebelumnya, maka kita kalikan persamaan dengan M kuadrat menjadi K plus kappa min M omega kuadrat kita kuadratkan sama dengan kappa kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil bahwa K plus kappa min MW kuadrat sama dengan kappa. Atau dengan kata lain, kita akan mendapatkan nilai untuk frekuensinya atau omega. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama yaitu omega S sama dengan akar K per M dan omega F sama dengan akar K plus 2 kappa per M. Kedua persamaan ini adalah dua frekuensi mode normal yang telah kita temukan sebelumnya. Lalu perhatikan bahwa kita tidak perlu mengambil bagian nyata dari solusi untuk menemukan frekuensi mode normal. Kita hanya perlu mengambil bagian real untuk mencari sebuah solusi XT. Nah, di sini ada sebuah gambar seperti yang sebelumnya, namun di sini ada 3 benda yang memiliki masing-masing massa, di mana dikaitkan dengan sebuah gas yang menempel pada dinding pada kedua sisinya. Sehingga persamaan matematis yang kita dapatkan dari sistem tersebut yaitu M1 kali turunan kedua X1 sama dengan K11 X1 plus K12 X2 plus K13 X3. Yang selanjutnya, M2 kali turunan kedua X2 sama dengan K21 X1 plus K22 X2 plus K23 X3. Dan yang terakhir yaitu M3 kali turunan kedua X3 sama dengan K31 X1 plus K32 X2 plus K33 X3. Kemudian tuliskan bahwa X1 itu bernilai C1 kali E pangkat I omega T. Dan X2 sama dengan C2 kali E pangkat I omega T. Dan X3 sama dengan C3 kali E pangkat I omega T. Sehingga kita akan mendapatkan persamaannya, yaitu yang pertama, min omega kuadrat C1 sama dengan K11 per M1 kali C1 plus K12 per M2 kali C2 plus K13 per M3 C3. Dan yang kedua yaitu min omega kuadrat C2 sama dengan K21 per M1 kali C1 plus K22 per M2 kali C2 plus K23 per M3 C3. Dan yang terakhir yaitu min omega kuadrat C3 sama dengan K31 per M1 kali C1 plus K32 per M2 kali C2 plus K33 per M3 kali C3. Setelah kita membahas dua bab sebelumnya, yaitu terkait dua massa dan dua massa dengan matriks, yang selanjutnya kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu tentang dua osilator harmonik terkopel. Oke, teman-teman, di sini perhatikan pada figur 1, yaitu dua osilator harmonik terkopel, di mana ada sebuah sistem, terdapat dua benda. Nah, di sini ada dua benda yang memiliki massa M. Sehingga M1 sama dengan M dan M2 sama dengan M. Kedua benda tersebut didekatkan
pada dua pegas dengan konstanta pegas. Kedua benda tadi didekatkan dengan pegas, di mana pegas tersebut memiliki konstanta pegas sebesar K1 sama dengan kappa dan K2 sama dengan kappa. Nah, gaya interaksi antara massa diwakili oleh pegas yang ketiga dengan konstanta pegas yaitu K12 yang menghubungkan kedua massanya. Di sini terdapat X1 sebagai perpindahan dari benda 1 dari titik kesetimbangannya dan X2 sebagai perpindahan benda 2 dari titik kesetimbangannya. Lalu kita akan mengasumsikan bahwa ketika massa berada dalam posisi setimbang, maka pegas juga akan berada dalam posisi setimbangnya. Maka gaya pada massa kiri yaitu persamaannya F1 sama dengan min kappa X1 plus kappa 12 kali X2 min X1 sama dengan min kappa plus kappa 12 X1 plus kappa 12 X2 sama dengan M kali turunan kedua dari X1. Dan F2 sama dengan min kappa X2 plus kappa 12 kali X1 min X2 sama dengan min kappa plus kappa 12 X2 plus kappa 12 kali X1 menghasilkan nilai sebesar M kali turunan kedua X2. Nah, persamaan geraknya yaitu sebagai berikut ini. M kali turunan kedua X1 plus kappa 12 kali X1 min kappa 12 X2 sama dengan 0. Dan M kali turunan kedua X2 plus kappa 12 kali X2 min kappa 12 X1 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan fungsi trial yaitu X1T sama dengan B1 E pangkat I omega T dan X2T sama dengan B2 E pangkat I omega T. Sehingga kita mendapatkan persamaan matematisnya yaitu kappa plus kappa 12 min M omega kuadrat kalikan dengan B1 min kappa 12 B2 sama dengan 0. Sehingga min kappa 12 B1 plus kappa 12 min M omega kuadrat dikalikan dengan B2 sama dengan 0. Lalu persamaan non-trivial yaitu sebagai berikut. Kappa plus kappa 12 min M omega kuadrat min kappa 12 min kappa 12 kappa plus kappa 12 min M omega kuadrat sama dengan 0. Ada note yang perlu kita perhatikan ya teman-teman bahwa solusi trivial adalah B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Persyaratan untuk solusi non-trivial mensyaratkan bahwa suatu frekuensi angular pada sebuah sistem harus sama dengan salah satu dari dua frekuensi karakteristiknya atau frekuensi eigen. Sehingga persamaan frekuensi angularnya menjadi omega 1 sama dengan plus minus akar kappa plus 2 kali kappa 12 per M dan omega 2 sama dengan plus minus akar kappa per M. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa teman-teman.